Nama saya Rania Adiratna. Di mata dunia, saya adalah CEO sukses PT Adiratna Agro, Sang Ratu Sawit, seorang trader saham ulung, dan yang paling sering disebut Ratu Dermawan. Usia saya 44 tahun. Gelar-gelar itu terasa dingin dan berlapis baja, melindungi saya dari kerapuhan yang tersembunyi di balik dinding-dinding kaca penthouse saya di Jakarta Pusat ini. Malam ini, seperti biasa, saya duduk di sofa velvet mewah saya, menghadap gemerlap kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu itu adalah simbol dari segala hal yang telah saya raih, sekaligus pengingat tajam akan segala hal yang hilang, kehangatan, ketulusan, dan rasa dimengerti. Saya bisa menyumbang miliaran rupiah ke yayasan amal tanpa berkedip, tetapi saya tidak bisa membeli 1 jam percakapan yang bebas dari pujian palsu atau agenda tersembunyi. Kekayaan adalah isolasi. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin sedikit orang yang melihat Anda sebagai manusia. Mereka melihat aset, peluang, atau, yang paling menyakitkan, target. Pengecualian hanya satu, dan ia sedang menunggu di bawah, di dalam mobil dinas hitam saya. Bima Sakti. Bima berusia 26 tahun. Ia adalah sopir pribadi saya, namun saya merasa ia adalah penjaga saya, malaikat penjaga yang berpakaian rapi dan mengenakan lencana perusahaan. Ia tampan, ketampanan cowok desa yang polos, jujur, dan hangat, tetapi bukan itu yang membuat saya tergila-gila. Saya sudah kenyang dengan ketampanan artifisial para eksekutif. Yang membedakan Bima adalah matanya. Saat ia membuka pintu mobil untuk saya, saat ia membawakan tas kerja saya yang berat, atau saat ia sekadar bertanya, "Perjalanan hari ini lancar, Bu?" Matanya tidak pernah tertuju pada jam tangan limited edition di pergelangan saya, atau berlian yang saya kenakan. Matanya selalu melihat saya. Rania. Seorang wanita yang lelah, yang sesekali tersenyum tipis karena suatu hal yang tidak lucu, yang mungkin hanya ingin sedikit perhatian. Sejak ia bergabung setahun yang lalu, perlahan-lahan ia menjadi jangkar saya. Ia selalu ada, tanpa pernah menuntut. Kesopanannya, kejujurannya yang polos, dan rasa lugunya yang mendalam adalah obat bagi jiwa saya yang terkikis oleh intrik bisnis. Saya mulai bermain-main dengan jarak ini. Saya sadar, saya mulai sengaja memanjangkan rute perjalanan, meminta mampir ke toko buku yang letaknya jauh hanya untuk duduk diam selama 10 menit. Saya tahu, ia pasti bingung mengapa seorang Rania Adiratna menyukai kopi dari kedai kecil di pinggir jalan yang harus dicapai dengan memutar jauh. Sebenarnya, saya hanya ingin lebih lama berada di ruang tertutup bersamanya, di mana gelar CEO dan sopir hanyalah batas fisik yang tipis. Pernah, saat kami dinas ke Surabaya, saya sengaja menjatuhkan pulpen emas saya di lantai mobil. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, mata saya terpaku pada lehernya yang jenjang, rambutnya yang hitam pekat, dan kerah kemejanya yang sangat putih. Jantung saya berdetak kencang, menanggapi stimulus yang konyol. Ketika ia menyerahkan pulpen itu, tatapan kami bertemu sesaat. Saya melihat ada kilatan rasa hormat, sedikit kebingungan, dan saya berani bersumpah, secercah ketertarikan tersembunyi. "Terima kasih, Bima," kata saya, menstabilkan napas. Ia hanya menjawab dengan anggukan sopan. "Hari ini, permainan ini harus berakhir." Saya lelah bersembunyi di balik pulpen yang jatuh dan rute yang memutar. Saya lelah menjadi ratu yang kesepian. Saya menelepon intercom ke resepsionis, meminta Bima naik. Beberapa menit kemudian, bel pintu penthouse saya berbunyi. Saya membuka pintu dan ia berdiri di sana, mengenakan jaketnya. Setelah jam kerja, ia selalu terlihat lebih santai dan lebih muda. "Maaf, Bu Rania, ada yang mendesak?" tanyanya. "Tidak, Bima, masuklah." "Tidak ada urusan kantor," jawab saya, berusaha agar suara saya terdengar tenang. Ia masuk dengan sedikit ragu. Ini pertama kalinya ia melangkahkan kaki ke dalam rumah saya. Ia menatap lampu gantung kristal dan pemandangan kota dengan takjub, tetapi dengan cepat mengalihkan fokusnya kembali ke saya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia menghormati privasi saya. "Saya ingin Anda makan malam dengan saya, Bima," kata saya, langsung ke inti masalah,
tanpa basa-basi yang khas orang kaya. Ia tertegun. Wajahnya yang polos langsung bersemu merah. "Makan malam, Bu? Maksud Ibu, saya siapkan meja untuk tamu." "Tidak. Maksud saya, kita berdua. Bukan bos dan karyawan, tapi Rania dan Bima." Saya berjalan ke arahnya, mengurangi jarak yang selama setahun ini sengaja kami jaga. Saya melihat ketakutan dan harapan yang berkelahi di matanya. Saya tahu jurang status kita sangat dalam. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Tapi saya lelah hidup dalam topeng ini, bisik saya, mengakui kerapuhan saya di hadapan pria ini. Saya mengambil tangannya yang besar dan hangat. "Bima, saya tergila-gila pada ketulusan Anda. Anda adalah satu-satunya yang melihat saya bukan sebagai CEO, bukan sebagai ratu, tetapi sebagai Rania, seorang wanita yang butuh dimengerti." Ia menatap saya lama. Ekspresi ketakutannya perlahan melebur menjadi sebuah keberanian yang tulus. "Bu Rania, saya takut. Takut dituduh mengejar kekayaan Anda. Takut semua orang akan merusak ketulusan yang Ibu lihat," katanya, suaranya pelan. "Maka biarkan kita yang tahu kebenarannya," potong saya. "Biarkan ketulusan itu menjadi rahasia kita." Bima menghela napas panjang, melepaskan semua keraguan. Ia menggenggam tangan saya balik, dengan kuat dan yakin. Jantung saya terasa seperti baru lahir. "Saya membalas perasaan Anda, Bu Rania," katanya, suaranya kini lebih tegas. "Saya tidak melihat kekayaan. Saya melihat seorang wanita baik yang kesepian. Saya akan bersama Ibu." Malam itu, jurang status kami runtuh. Kami hanya Rania dan Bima. Di bawah bintang-bintang Jakarta, kami merayakan awal yang baru, tanpa menyadari bahwa di ruang rapat perusahaan yang gelap, ancaman dan pengkhianatan sedang dipersiapkan untuk menghancurkan segalanya, termasuk kebahagiaan kami yang baru mekar. Minggu-minggu setelah pengakuan itu adalah masa paling membahagiakan, sekaligus paling menakutkan, dalam hidup saya. Ketika saya bersama Bima, dunia terasa menyusut menjadi sebuah ruang aman yang berisi ketulusan murni. Ia tidak lagi sekadar sopir. Ia adalah sandaran. Ia bahkan mulai berani mengkritik lembut pilihan pakaian saya jika menurutnya terlalu glamor untuk pertemuan santai. Dan itu terasa begitu nyata, begitu melegakan. Namun, kebahagiaan sejati seringkali menarik kecemburuan. Krisis itu datang tanpa peringatan, seperti badai yang tiba-tiba menerpa perkebunan sawit kami. Pagi itu, saya sedang menikmati kopi di ruang makan, merencanakan akhir pekan sederhana di luar kota bersama Bima, sebuah pelarian kecil dari hiruk-pikuk, ketika email dari tim hukum masuk. Subjeknya, Erjen, tuntutan hukum sengketa lahan sawit besar. Napas saya tercekat. Tuntutan itu datang dari konsorsium yang dipimpin musuh bisnis lama saya. Mereka mengklaim bahwa ratusan hektar lahan sawit inti kami di Kalimantan diperoleh secara tidak sah, menuntut ganti rugi yang luar biasa besar dan pembekuan sebagian aset perusahaan. Ini bukan sekadar gugatan. Ini adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan PT Adiratna Agro. Belum sempat saya menghubungi kepala divisi hukum, telepon saya berdering. Seorang editor dari majalah gosip online populer. "Bu Rania, kami mendapat kiriman foto eksklusif tentang hubungan Ibu dengan sopir pribadi Ibu, Bima Sakti. Kami dengar ia diberi akses ke rekening perusahaan. Bisakah Ibu memberikan komentar?" Dunia seakan runtuh. Hubungan rahasia kami terbongkar. Foto-foto paparazzi yang samar, diambil di halaman villa, menyertai narasi jahat. Janda kaya dimanipulasi oleh sopir tampan demi uang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan terencana. Mereka tidak hanya menyerang bisnis saya, tetapi juga integritas moral dan hubungan pribadi saya, menjadikan Bima sasaran empuk. Saya memanggil Bima ke kantor pribadi saya, yang terhubung langsung dengan penthouse. Ia masuk dengan wajah tegang, pasti sudah mendengar berita online itu. "Ini semua salah saya, Bu Rania. Saya sudah bilang, ini akan terjadi. Mereka akan menyalahkan saya," katanya, penuh rasa bersalah.
Jangan menyalahkan diri sendiri. Bima, mereka menyerang saya, dan Anda adalah kartu terbaik yang saya miliki, karena Anda tulus. Musuh saya tahu itu, makanya mereka menyerang Anda. Saya segera memanggil rapat darurat tim inti, kecuali satu orang. Saya sudah mulai merasa curiga. Saya merasakan kejanggalan pada laporan keuangan akhir kuartal, terutama yang terkait dengan dana tak terduga. Di benak saya, hanya satu nama yang berputar, Adnan Sasmita. Adnan adalah CFO saya, seorang pria yang telah saya percaya selama hampir 1 dekade. Saya mengangkatnya dari bawah, memberinya kepercayaan penuh. Tetapi ia selalu mendesak investasi yang terlalu agresif, yang selalu saya tolak, terutama terkait pengambil alihan lahan yang bermasalah. Saya meminta Chief Audit memeriksa ulang semua data transaksi penting selama 6 bulan terakhir, terutama yang berkaitan dengan transfer aset non-inti. Hasilnya mengejutkan. Ada pola manipulasi data yang sangat canggih terkait sengketa lahan yang sekarang muncul. Seseorang telah menjual informasi internal tentang kerentanan legal kami kepada musuh bisnis. Adnan adalah dalangnya. Bisik saya pada diri sendiri. Pengkhianatan itu menghancurkan. Bukan hanya kerugian finansial, tetapi fakta bahwa orang yang saya percayai duduk di meja saya, makan dari piring yang sama, tetapi menusuk saya dari belakang. Pukulan ketiga datang keesokan harinya. Serangan di pasar modal. Ketika berita tuntutan hukum dan skandal pribadi saya menyebar, musuh bisnis melancarkan serangan short selling, penjualan saham pinjaman, masif. Harga saham PT Adiratna Agro anjlok. Dewan direksi panik. Dalam 1 hari, nilai perusahaan saya menyusut hingga 1/3. Saya berada di ambang kehancuran finansial. Malam itu, di tengah keputusasaan, Bima mendekati saya, membawa selembar kertas yang ia dapatkan dari ruang staf yang dekat dengan ruang Adnan. Bu, saya melihat Adnan selalu membawa flash drive ini dan menyembunyikannya di tempat yang aneh saat rapat. Saya curiga dan sempat mengintip. Ia pernah mencetak laporan aneh tentang transfer aset. Meskipun flash drive itu kini aman di tangan Adnan, petunjuk Bima memberiku ide. Bima yang polos dan lugu ini mungkin memiliki naluri yang lebih tajam dari yang saya duga. Bima, saya butuh bantuanmu, kata saya. Adnan menyimpan bukti di suatu tempat. Rekaman, dokumen, rencana. Dia pasti punya backup. Kami merencanakan langkah berani, menyelinap ke ruang kantor Adnan. Kami harus melakukannya sendiri, sebelum tim keamanan Adnan menghapus jejaknya. Tepat tengah malam, kami menyusup. Ruangan Adnan terasa dingin dan asing. Kami mencari petunjuk di balik brankas, di laci ganda, dan di bawah karpet. Bima, dengan ketenangannya yang tak terduga, fokus pada detail kecil. Bu Rania, lihat ini, bisik Bima. Ia menunjuk ke bingkai foto besar Adnan bersama keluarganya. Bima membongkar bingkai itu dan, di balik foto itu, terselip sebuah flash drive berukuran mini, terlindungi oleh lapisan kertas tebal. Kami bergegas kembali ke penthouse dan memasang flash drive itu ke laptop yang aman. Di dalamnya, kami menemukan folder berjudul, Rencana Kuda Troya. Bukti kunci, rekaman percakapan Adnan dengan musuh bisnis, detail rencana serangan pasar modal, dan yang paling mengerikan, detail manipulasi sengketa lahan. Adnan tidak hanya menjual saya, ia secara aktif merancang kejatuhan saya. Kita berhasil, Bima, ujar saya, lega bercampur jijik. Ini adalah tiket kita untuk membersihkan nama kita dan melawan mereka. Tetapi, saya terlena dengan kemenangan kecil itu. Kami terlalu fokus pada bukti, sehingga lupa bahwa Adnan mungkin memasang mata-mata. Fajar menyingsing, dan kami tidak tahu bahwa kemenangan flash drive ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dan menyakitkan di babak berikutnya. Musuh sudah tahu kami memegang kunci kehancuran mereka, dan mereka akan mengambilnya kembali, dengan biaya yang sangat mahal. Kami tahu begitu kami mendapatkan flash drive itu, Jakarta tidak lagi aman. Penthouse saya pasti sudah dimata-matai, dan Adnan akan segera menyadari bukti kuncinya hilang. Kami harus menghilang.
Saya memutuskan untuk melarikan diri ke satu-satunya tempat yang saya yakini tidak akan terpikirkan oleh mereka. Sebuah villa tua milik keluarga di kawasan Puncak, Jawa Barat. Villa itu sederhana, terpencil, dan saya belum pernah menggunakannya sejak bertahun-tahun. Kita tidak boleh menghubungi siapapun. Bima, bahkan tim hukum pun tidak. Tegas saya saat kami memacu mobil menuju puncak. Kita harus menduplikat bukti ini secepatnya dan menyimpannya di tempat aman sebelum kita muncul ke publik. Selama di villa, kami hidup dalam ketakutan yang mencekam sekaligus keintiman yang tak terhindarkan. Bima selalu melindungi saya. Matanya waspada. Kami berdua tahu kami sedang melawan kekuatan yang tak terbatas. Saya menyalin data dari flash drive itu ke beberapa cloud storage pribadi saya yang terenkripsi. Tetapi prosesnya sangat lambat karena jaringan di sana buruk. Kita harus menyerahkan bukti fisik ini ke seseorang yang benar-benar kita percaya. Bu Rania, desak Bima. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan ini kembali. Saya setuju. Kami tidak bisa terus bersembunyi. Bukti itu harus dibawa keluar. Saya akan melakukannya. Bima, saya yang akan menghubungi Ibu Retno di yayasan. Dia adalah orang yang paling saya percaya selain kamu, kata saya. Namun, Bima menggeleng. Tidak, Bu. Ibu adalah target utama mereka. Biar saya yang pergi. Saya bisa berpura-pura kembali kerja, lalu kabur ke yayasan. Saya berdebat, tetapi Bima menang dengan logika sederhana. Jika saya tertangkap, perusahaan saya runtuh. Jika ia tertangkap, saya masih memiliki kesempatan untuk melawan. Akhirnya, dengan berat hati, saya membiarkan dia pergi. Saya hanya mengambil sedikit salinan data yang sempat saya simpan di ponsel, sementara Bima membawa flash drive asli. Hati-hati, sayang, bisik saya, mengucapkan kata yang belum pernah saya ucapkan padanya di tengah kekacauan ini. Saya pasti kembali, jawab Bima, menggenggam tangan saya erat sebelum pergi. Penantian itu terasa seperti siksaan. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Beberapa jam kemudian, yang datang bukanlah Bima, melainkan sebuah pesan teks asing di ponsel saya. Nomor tidak dikenal. Kami memiliki Bima Sakti dan bukti Anda. Dia telah mengakui perbuatannya. Anda punya 2 pilihan. Serahkan diri Anda dan seluruh aset PT Adiratna Agro ke pengacara kami, atau kami akan menjadikan Bima kambing hitam utama dalam skandal sengketa lahan ini. Pilihannya sederhana. Perusahaan Anda hancur, atau nyawa dan masa depan Bima hancur. Tangan saya gemetar. Mereka sudah merebut Bima. Mereka sudah merebut flash drive itu. Saya kalah. Air mata saya menetes. Bukan karena kerugian finansial yang tak terbayangkan, tetapi karena keputusasaan melihat Bima dalam bahaya. Mereka mengancam masa depannya, integritasnya, hanya karena ia mencintai saya. Saya tidak punya pilihan. Uang bisa dicari, tetapi Bima adalah segalanya. Saya segera menghubungi pengacara pribadi saya, yang tidak ada hubungannya dengan kasus sengketa ini, meminta dia datang ke villa. Saya menghabiskan 1 jam berikutnya menulis surat wasiat dan dokumen pengalihan aset terakhir yang saya miliki. Saya mengalihkan sisa kekayaan saya ke nama Bima, lengkap dengan dokumen yang membersihkan namanya dari segala tuduhan kejahatan perusahaan. Ini adalah pengorbanan cinta saya. Saya mengirim balasan kepada musuh bisnis. Saya setuju. Lokasi, gudang tua di Ciawi, 1 jam dari puncak. Bima harus dilepaskan dulu. Saya datang sendiri. Sebelum pergi, saya mencari-cari sesuatu di villa yang bisa menjadi petunjuk bagi Bima, seandainya ia berhasil selamat. Tidak ada pena. Tidak ada kertas aman. Hanya ada cangkir kopi dingin di meja. Saya mengambil serbet yang kotor dan sisa ampas kopi. Saya mengingat aset terakhir saya yang tidak terdaftar di pembukuan perusahaan yang diserang. Aset yang sudah saya alihkan bertahun-tahun lalu ke Yayasan Amal. Lahan sawit seluas 44 hektar yang diberikan oleh mendiang suami saya. Itu adalah aset wakaf. Aset spiritual. Dengan jari gemetar yang dicelupkan ke ampas kopi, saya menulis kode di serbet itu, berharap Bima yang cerdas bisa mengurainya.
44 palma bunga putih. 44. Usia saya saat ini, dan jumlah hektar sawit yang diwakafkan. Palma, merujuk pada sawit, aset terakhir yang saya lindungi. Bunga putih, kode untuk Yayasan Amal yang dipimpin Ibu Retno. Ini adalah harapan terakhir saya, bahwa ada benteng spiritual dan hukum yang tidak bisa mereka sentuh. Saya meninggalkan serbet itu di atas meja dan pergi ke gudang Ciawi. Di dalam gudang yang dingin dan berbau karat, saya melihatnya. Bima duduk di kursi dengan wajah pucat, tetapi matanya menatap saya dengan keputusasaan yang lebih besar daripada rasa sakit. "Bu Rania, jangan!" teriak Bima. Suaranya parau. Tukarnya. Perintah saya kepada dua orang suruhan musuh yang bertubuh besar. Setelah mereka memverifikasi identitas saya, mereka melepaskan Bima. Ia berlari ke arah saya. "Tidak, Rania, jangan lakukan ini. Jangan." Bima memeluk saya erat. Saya mendorongnya menjauh, sambil berbisik, "Hidupkan kembali nama saya, Bima. Cari serbet di villa. Pergilah sekarang, sebelum mereka berubah pikiran." Saya menatap matanya satu kali, memberikan seluruh kekuatan cinta saya. Seketika itu juga, Bima ditarik oleh penjaga yang lain, dipaksa keluar. Saya mendengar teriakannya, tetapi saya tetap berdiri tegak. Saat pintu gudang itu dibanting menutup, saya tahu saya kehilangan segalanya. Kebebasan, kekayaan, dan Bima. Saya ditahan. Tetapi saya tahu saya menyelamatkan sesuatu yang lebih berharga. Integritas cinta kami dan satu harapan terakhir yang tersembunyi dalam kode kopi. Dingin. Gelap. Keheningan gudang ini adalah kebalikan mutlak dari kemewahan penthouse saya. Saya duduk di lantai semen yang lembab. Tangan saya diikat longgar. Tetapi pikiran saya melayang jauh. Kembali ke villa tua di puncak. Satu-satunya sumber kekuatan saya saat ini adalah keyakinan mutlak bahwa Bima akan selamat dan Bima akan mengurai kode itu. Saya membayangkan setiap langkahnya, karena nasib kami bergantung pada kepolosan dan kecerdasannya yang tersembunyi. "Bima, apakah kamu sudah kembali ke villa?" Saya membayangkan Bima, dibebaskan dan hancur, memacu mobil kembali ke villa. Ia pasti mencari petunjuk. Janji yang saya bisikan di tengah kekacauan. Ia pasti menemukan serbet kotor itu di meja kopi. 44 palma bunga putih. Saya tahu seberapa keras ia akan mencoba mengurainya. Bima bukan ahli finansial. Ia tidak tahu detail aset wakaf saya. Tetapi ia tahu saya. Ia tahu 44 adalah usia saya. Dan ia tahu bunga putih adalah lambang Yayasan Amal saya. Dia pasti sudah ke sana. Saya memvisualisasikan Bima tiba di Yayasan Amal, sebuah tempat yang saya bangun dengan cinta sejati, kebalikan dari bisnis saya yang penuh intrik. Ia pasti disambut oleh Ibu Retno, kepala yayasan yang saya percayai, seorang wanita tua yang bijaksana dan tangguh, yang tidak gentar oleh ancaman bisnis. Ibu Retno, Bu Rania ada di tangan mereka. Dia meninggalkan ini, kata Bima, sambil menyerahkan serbet dengan noda kopi yang kering. Saya membayangkan ekspresi kaget Ibu Retno, lalu pandangan penuh tekadnya. Yayasan ini adalah rumah kami, benteng moral kami. Sekarang, Bima, kamu harus mencari kepingan yang hilang. Saya ingat Bima sempat menyalin sedikit data dari flash drive Adnan sebelum tertangkap. Saya visualisasikan ia kembali ke villa dan mencari laptop amannya. Ia pasti akan meninjau salinan data yang ia sempat ambil. Data-data yang tampaknya tidak relevan, arsip lama, dokumen yang sudah diselesaikan, dan, yang terpenting, berkas-berkas peninggalan mendiang suami saya. Di antara tumpukan arsip usang itu, dalam keputusasaan yang memuncak, Bima pasti menemukan sebuah dokumen yang sangat tua dan dilupakan. Dokumen WAF. Saya merasakan kejutan Bima seolah saya merasakannya sendiri. Dokumen itu menyatakan bahwa lahan perkebunan sawit yang kini dipersengketakan oleh musuh bisnis dan Adnan, lahan inti yang menyebabkan kehancuran finansial saya, sebenarnya telah diwakafkan oleh mendiang suami saya bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum musuh bisnis meliriknya. Lahan itu secara hukum adalah tanah wakaf,
Tanah amal. Ya, Bima. Itu dia. Dalam keheningan gudang, saya hampir berteriak kegirangan. Ini adalah kartu truf kami. Benteng hukum dan moral terkuat kami yang bahkan tidak diketahui oleh musuh bisnis yang tamak. Adnan, dalam keserakahannya, hanya melihat potensi keuntungan komersial lahan itu dan mengira ia bisa memanipulasi kepemilikannya. Ia mengabaikan nilai spiritual dan hukum wakaf. Status wakaf membuat tanah itu tidak bisa diperjualbelikan, digadaikan, atau dipersengketakan secara komersial. Jika tuntutan musuh didasarkan pada kepemilikan komersial, maka tuntutan mereka runtuh total di hadapan hukum keagamaan dan perdata yang kuat di Indonesia. Kini, saya membayangkan Bima tidak lagi lumpuh oleh rasa takut. Ia bukan lagi sopir yang lugu. Ia kini adalah pahlawan yang dipersenjatai dengan integritas dan kebenaran. Dengan dokumen WAF dan dukungan Ibu Retno, Bima harus menghubungi pengacara yang netral dan berintegritas, seorang pengacara yang fokus pada keadilan, bukan kompensasi. Saya visualisasikan tim kecil itu, Bima yang gigih, Ibu Retno yang bijaksana, dan pengacara yang terkejut, menyusun gugatan balik. Mereka tidak meminta uang. Mereka menuntut integritas. Gugatan balik ini pasti menghantam musuh bisnis seperti palu godam. Bayangkan kejutan di ruang sidang, ketika Bima, si sopir bodoh, yang dituduh memeras, mengajukan bukti bahwa lahan yang mereka perebutkan adalah lahan suci yang didedikasikan untuk amal. Gugatan ini tidak hanya membersihkan nama saya, tetapi juga memaksa musuh bisnis menarik semua tuntutan hukum dan serangan pasar modal mereka untuk menghindari skandal moral publik yang jauh lebih besar. Reputasi mereka, yang lebih berharga dari uang, akan hancur jika diketahui mereka mencoba merebut tanah wakaf untuk keserakahan. Saya tersenyum di dalam kegelapan. Saya mungkin kehilangan miliaran, tetapi saya memenangkan hal yang paling penting, kebenaran. Dan Bima, sopir lugu saya, telah membuktikan bahwa kekuatan kebaikan dan integritas jauh lebih kuat daripada keserakahan dan pengkhianatan. Ia telah berhasil membalikkan keadaan. Saya tahu, sebentar lagi, pintu gudang ini akan terbuka, dan itu berarti Bima telah berhasil. Setelah berjam-jam dalam kegelapan yang terasa tak berujung, pintu gudang itu akhirnya terbuka. Cahaya yang masuk terasa menyakitkan, dan mata saya harus menyesuaikan diri. Di ambang pintu, bukan musuh bisnis yang berdiri, melainkan seorang polisi, dan di belakangnya, berdiri Bima. Bima tidak lagi terlihat sebagai pemuda yang ketakutan. Ia berdiri tegak, memancarkan aura kepastian yang belum pernah saya lihat. Saya tahu, ia telah berhasil. Bu Rania, ibu bebas. Semua tuntutan hukum terhadap ibu dicabut. Tuan Sasmita dan para pihak lain sedang dalam proses penyelidikan, kata polisi itu dengan nada hormat. Saya tidak mendengar detailnya. Mata saya terkunci pada Bima. Rania. Bima berlari ke arah saya. Ia melepaskan ikatan saya, dan pelukannya terasa seperti air segar di tengah padang gurun. Pelukan itu bukan lagi antara sopir dan bos, tetapi dua jiwa yang selamat dari badai terburuk. Kamu berhasil, sayang. Kamu benar-benar berhasil, bisik saya, air mata bercampur dengan rasa syukur. Kita berhasil. Rania. Dokumen WAF. Kamu meninggalkan petunjuk yang sempurna. Jawabnya, suaranya dipenuhi emosi. Ia menyebut nama saya tanpa embel-embel, dan itu terdengar seperti musik. Meskipun saya dibebaskan dan nama saya bersih dari tuduhan kriminal, kerugian finansial perusahaan tetap besar. Serangan pasar modal berhasil menelan sebagian besar aset komersial Adiratna Agro. Kami memang memenangkan pertarungan hukum dan moral, tetapi kami kehilangan kerajaan. Saat kami kembali ke penthouse yang kini terasa sunyi dan dingin, saya meminta pengacara saya untuk membawa dokumen terakhir yang saya buat, surat wasiat. Bima, kata saya, duduk di sampingnya. Meskipun kerugian kita besar, masih ada aset yang saya selamatkan untukmu. Ambillah ini. Kamu berhak atas warisan ini, sebagai bentuk terima kasih dan tanggung jawab saya.
Saya menyerahkan dokumen yang menyatakan Bima sebagai ahli waris sisa aset yang saya lindungi dari likuidasi. Bima mengambil dokumen itu, matanya membaca beberapa baris. Kemudian, perlahan, ia merobeknya menjadi 2. "Bima, apa yang kamu lakukan?" seru saya, terkejut. Ia memegang robekan kertas itu di tangannya. "Rania, jika saya menginginkan kekayaan, saya akan menerima ini. Tapi saya tidak. Tujuan saya menyelamatkanmu bukan untuk mendapatkan warisan, tetapi untuk mendapatkanmu kembali. Kekayaan ibu adalah alasan kita hampir hancur. Saya hanya ingin Rania, bukan Adiratna Agro." Penolakan tulus itu menghantam saya lebih keras daripada serangan finansial apapun. Ia membuktikan sekali lagi bahwa ia tidak melihat saya sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai pasangan hidupnya. Kesungguhan hatinya adalah aset tak ternilai. "Kalau begitu, mari kita mulai hidup baru," kata saya. Air mata bahagia menetes. Kami memutuskan untuk menikah. Bukan di ballroom mewah yang diisi ratusan konglomerat, tetapi di taman kecil di luar kota, disaksikan oleh Ibu Retno, staf yayasan, dan beberapa kerabat dekat Bima. Saya mengenakan gaun sederhana, jauh dari gaun pengantin jutaan rupiah yang pernah saya impikan sebagai seorang CEO. Tetapi saya merasa paling cantik dan paling dicintai. Pada resepsi sederhana itu, saya melihat Bima tertawa lepas. Ia sekarang bukan hanya suami saya, tetapi mitra bisnis moral saya. Setelah pernikahan, Bima mengambil langkah terakhir yang membuat saya semakin bangga. Ia meminta pengacara kami untuk mengajukan tuntutan kompensasi kepada musuh bisnis atas kerugian reputasi dan moral yang mereka sebabkan. "Uang itu tidak boleh masuk ke rekening kita, Rania," katanya. "Itu harus menjadi bukti bahwa kebaikan harus dibayar, dan kejahatan harus menanggung konsekuensinya." Kami menggunakan seluruh kompensasi yang kami dapat, jumlahnya masih signifikan, dan menganugerahkannya seluruhnya ke Yayasan Amal Rania. Ini adalah pukulan pamungkas moral. Kami menuntut mereka untuk membayar kejahatan mereka dengan uang yang akan digunakan untuk kebaikan. Kami menjual penthouse dan sebagian kecil aset yang tersisa. Kami membeli rumah sederhana di pinggiran kota. Saya kembali ke Yayasan Amal, mendedikasikan waktu saya untuk mengembangkan program sosial, jauh dari lantai bursa yang kejam. Sementara itu, Bima, yang jujur dan punya etos kerja tinggi, memulai bisnis logistik kecil. Ia fokus pada pengiriman yang aman dan jujur, dengan modal yang berasal dari penjualan mobil dinas kami. Kami membuktikan bahwa cinta sejati dan ketulusan adalah aset paling berharga. Kami kehilangan miliaran, tetapi kami mendapatkan integritas, kedamaian, dan satu sama lain. Kami bukan lagi ratu dan sopir. Kami adalah Rania dan Bima, pasangan yang membangun kehidupan baru berdasarkan ketulusan, yang jauh lebih berarti dari kemewahan manapun. Kehidupan pernikahan saya dengan Bima, meskipun baru seumur jagung, terasa seperti kedamaian yang saya cari sepanjang hidup. Setelah badai tuntutan hukum dan pengkhianatan, kami memilih untuk menjauh dari sorotan media yang sebelumnya memburu kami dengan narasi skandal sopir dan janda kaya. Kami kini tinggal di rumah yang lebih kecil di pinggiran Jakarta. Tetapi bagi saya, rumah ini adalah istana sejati karena di dalamnya ada Bima. Saya menghabiskan hari-hari saya di Yayasan Amal. Aset sawit WAF yang berhasil diselamatkan kini menjadi tulang punggung yayasan, memastikan kami bisa melanjutkan program pendidikan dan kesehatan tanpa terbebani intrik bisnis. Rasanya luar biasa, menggunakan uang yang tersisa murni untuk tujuan baik, tanpa perlu memikirkan dewan direksi atau harga saham. Sementara itu, Bima sukses mengembangkan bisnis logistiknya. Ia memulai dengan sederhana, hanya 2 truk sewaan dan fokus pada integritas. Ia tidak pernah mengambil jalan pintas, dan kejujurannya justru menarik klien yang lelah dengan praktik bisnis yang licik. "Lihat, Rania, ketulusan itu ternyata juga laku," candanya suatu sore, saat ia menunjukkan laporan keuangannya yang perlahan naik. Namun, melarikan diri dari sorotan tidak berarti kami benar-benar tak terlihat. Kisah kami, kisah seorang CEO yang memilih cinta di atas kekayaan, dan seorang sopir yang menolak warisan miliaran,
menjadi fenomena sosial yang tak terduga. Media massa, yang semula mencela kami, kini membalikkan narasi menjadi kisah cinta pahlawan integritas. Kami dipuji sebagai contoh nyata bahwa harta benda dan status sosial tidak menentukan kebahagiaan sejati. Kami mulai menerima tawaran wawancara yang tak terhitung jumlahnya. Kami menolak semuanya. Kami tahu, ketulusan kami akan terkikis jika kami mulai menjual kisah ini. Mereka ingin kita menjadi simbol. Rania. Padahal kita hanya ingin menjadi suami istri, kata Bima suatu malam. Benar, Bima. Tapi kita tidak bisa mengabaikan dampak positif ini, jawab saya. Keputusan kita untuk mengalihkan kompensasi ke yayasan telah menarik perhatian dermawan baru. Kita menggunakan hype ini untuk kebaikan, bukan untuk diri kita. Di tengah kesederhanaan yang baru ini, muncul tantangan yang berbeda, tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang atau pengacara. Keluarga Bima. Meskipun Bima telah menolak warisan dan kami hidup sederhana, sebagian besar keluarganya di kampung masih melihat saya sebagai janda kaya yang menculik putra kesayangan mereka. Mereka takut Bima akan terseret kembali ke dunia kemewahan yang merusak. Suatu hari, ibu Bima datang berkunjung, ditemani oleh bibinya. Mereka bersikap sopan, tetapi ada nada dingin dalam setiap pertanyaan mereka. Kamu yakin Bima bahagia? Nak? Ia terlihat kurus. Dulu, ia selalu makan masakan kampung yang enak, tanya ibu Bima. Matanya memindai furnitur kami yang sederhana. Bima bahagia, Bu. Justru di sini kami menemukan ketenangan, jawab saya sabar. Bibi Bima kemudian mengeluarkan pernyataan yang menusuk. Semua orang di kampung tahu Bima menolak warisan miliaran ibu. Katanya itu demi cinta. Tapi, bukankah kasihan, Bu? Anak muda harusnya membangun karir, bukan hanya mengurus amal. Jangan sampai Bima menyesal karena ibu. Meskipun saya tahu Bima tidak menyesal, tuduhan itu terasa panas di telinga saya. Keluarga Bima tidak mengerti. Mereka melihat pengorbanan kami sebagai kebodohan, bukan keberanian. Bima, yang mendengar percakapan itu, masuk dan menggenggam tangan saya. Ibu, Bibi, saya lebih bahagia sekarang daripada saat saya mengendarai mobil mewah Ibu Rania dulu. Saya berbisnis dengan tangan saya sendiri, dan saya tidak lagi takut dituduh mengejar harta. Ini pilihan saya, ujar Bima dengan tegas, tetapi lembut. Bima harus berjuang lebih keras untuk meyakinkan keluarganya bahwa kesederhanaan yang kami pilih adalah sebuah kemewahan spiritual. Bahwa kami tidak miskin. Kami hanya memilih untuk tidak diperbudak oleh kekayaan. Saat mereka pulang, saya merasa lelah. Ternyata, melepaskan status CEO lebih mudah daripada melepaskan stigma janda kaya di mata masyarakat, terutama keluarga sendiri. Jangan khawatir, Rania, kata Bima, memeluk saya dari belakang. Kita telah menghadapi mafia korporat. Kita pasti bisa menghadapi gosip kampung. Cinta kita adalah aset kita, dan itu tidak terdaftar di bursa saham manapun. Saya tahu tantangan kami belum berakhir. Kami harus terus membuktikan bahwa aset sejati kami adalah integritas, bukan saldo rekening. Dan itu adalah perjalanan yang baru saja kami mulai bersama-sama. Setelah meredanya badai hukum dan merangkul kesederhanaan, saya berpikir kami akan mendapatkan kedamaian abadi. Nyatanya, dunia lama saya tidak melepaskan kami begitu saja. Mereka tidak bisa menghancurkan kami, jadi mereka mencoba untuk membeli kami kembali. Suatu sore, Bima pulang dari kantor logistiknya dengan ekspresi campur aduk, antara bangga, tegang, dan sedikit khawatir. Rania, saya bertemu seseorang hari ini, katanya, duduk di tepi sofa. Bapak Hartono. Jantung saya mencelos. Bapak Hartono adalah salah satu supplier terbesar PT Adiratna Agro dulu, seorang pengusaha tua yang sangat licik dan terkenal suka bermain di batas abu-abu hukum. Ia adalah tipikal orang yang akan bekerja sama dengan Adnan Sasmita jika ia melihat peluang. Apa yang ia inginkan? Tanya saya, mencoba menjaga suara saya tetap tenang. Dia menawarkan kerja sama besar, jawab Bima.
Dia ingin menggabungkan operasi logistiknya yang sangat besar dengan perusahaan kecil saya. Dia menjanjikan modal hingga 10 kali lipat dari yang saya miliki sekarang, asalkan saya mau memimpin operasi pengiriman kargo strategisnya. Saya menatapnya, mencari keraguan di matanya. Kargo strategis? Itu kode Bima. Itu berarti kargo yang sensitif, yang menghindari pajak, atau yang entah bagaimana caranya melanggar aturan. Bima mengangguk. Saya tahu. Dia mengatakan, Bima, kamu punya integritas Rania, tapi kamu punya mata rantai orang kecil. Gabungkan itu dengan modal saya, kita akan jadi raja logistik se-Indonesia. Godaan itu sangat nyata. Bisnis logistik Bima memang tumbuh, tetapi pertumbuhannya lambat dan modalnya terbatas. Tawaran Hartono adalah lompatan kuantum, dari perusahaan kecil menjadi konglomerat dalam semalam. Itu adalah tiket yang akan mengembalikan kami, setidaknya sebagian, ke tingkat kemewahan finansial yang pernah kami miliki. Saya teringat betapa lelahnya Bima bekerja keras, mengurus surat izin dan pajak sendiri. Saya tahu ia ingin memberikan yang terbaik bagi kami. Apa jawabanmu? Tanya saya pelan. Saya bilang akan memikirkannya. Bima mengakui, nadanya sedikit bersalah. Bukan karena uangnya, Rania, tapi karena ini adalah pengakuan bahwa kerja keras saya dihargai. Dan saya bisa memberikan kamu kembali kenyamanan. Perdebatan kami malam itu bukan tentang uang, tetapi tentang prinsip versus percepatan. Saya tahu betapa sulitnya membangun bisnis secara jujur. Lihat saya, Bima, kata saya. Kamu tidak perlu mengembalikan kenyamanan itu. Kenyamanan sejati kita adalah rumah ini, dan yayasan yang bebas dari intrik. Jika kamu mengambil tawaran Hartono, kamu tidak hanya mengambil uangnya, kamu mengambil kembali risiko, pengkhianatan, dan tidur malam yang tidak nyenyak. Saya memutuskan untuk turun tangan. Saya tahu Hartono tidak hanya mengincar peluang bisnis, ia mengincar Bima sebagai kelemahan saya. Jika Bima goyah, itu akan menjadi kemenangan moral bagi musuh bisnis saya yang lain. Saya meminta Bima mengadakan pertemuan kedua dengan Hartono di Yayasan Amal, bukan di kantor logistiknya. Hartono tiba dengan jas mahal dan jam tangan berkilauan. Ia tampak jijik melihat kantor yayasan yang sederhana. Rania, Anda terlihat baik, meskipun tempat ini agak bersahaja, katanya dengan senyum mengejek. Senang melihat Anda masih mendukung bisnis Bima. Dia pria yang baik, dan saya ingin memberinya masa depan yang layak, yang pantas didapatkan oleh suami Anda. Masa depan yang layak sudah Bima miliki, Pak Hartono, jawab saya, tersenyum tajam. Masa depan yang bebas dari kekhawatiran hukum. Saya tidak membiarkannya berbicara langsung dengan Bima. Saya mengambil kendali diskusi, seolah saya masih CEO di meja board meeting saya. Mari kita bicara jelas. Pak Hartono, kenapa Anda memilih Bima? Karena dia jujur? Atau karena Anda tahu saya adalah janda yang menolak kekayaan dan Anda ingin menguji apakah suami saya juga akan menolaknya? Anda mengira Bima adalah kelemahan saya. Tantang saya. Wajah Hartono sedikit pucat. Saya tidak mengerti maksud Anda, Rania. Ini murni bisnis. Bisnis murni yang melibatkan pengiriman di pelabuhan tanpa dokumen lengkap, kargo yang membutuhkan pelicin di setiap pos. Kami tahu siapa Anda, Pak Hartono. Dan kami sudah pernah melawan musuh yang jauh lebih besar dan lebih korup dari Anda. Tegas saya. Saya menunjuk ke plakat yayasan di dinding. Seluruh yayasan ini didanai oleh kompensasi yang kami dapatkan dari para pengkhianat dan pengusaha tamak. Bima menolak miliaran karena ia tahu nilai sejati. Dan ia akan menolak tawaran Anda yang hanya bernilai sepersekian dari itu. Bima, yang berdiri di samping saya, tersenyum. Ia tidak perlu berbicara. Ekspresi wajahnya adalah penolakan mutlak. Hartono, yang menyadari ia tidak akan bisa memecah belah kami, berdiri dengan kesal. Pilihan yang bodoh. Bima, Anda akan menyesal karena tetap menjadi kurir kecil. Saya lebih memilih menjadi
Kurir kecil, yang tidurnya nyenyak. Pak Hartono. Balas Bima. Suaranya tenang. Godaan itu pergi secepat ia datang. Malam itu, kami merayakan kemenangan kecil. Bukan kemenangan finansial, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Kami membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak lagi memengaruhi pengambilan keputusan kami. Terima kasih, Rania. Bisik Bima. Kamu adalah kompas moral saya. Saya tidak akan pernah tersesat selama kamu di sisi saya. Kami telah melewati ujian godaan dari dunia lama. Tetapi kami tahu, masyarakat dan bahkan keluarga kami masih memerlukan bukti konklusif bahwa keputusan ini adalah keputusan jangka panjang, bukan hanya fase. Kami perlu menunjukkan hasil. 3 tahun telah berlalu sejak kami menikah dan 18 bulan sejak kami menolak godaan Hartono. Rumah kami yang sederhana kini terasa hangat dan penuh. Bisnis logistik Bima, yang ia bangun dengan keringat dan kejujuran, mulai makmur. Bukan dalam skala PT Adiratna Agro, tentu saja, tetapi dalam skala yang stabil, etis, dan berkelanjutan. Kami menyebutnya kekayaan yang tidak terlihat. Setiap malam, Bima pulang dengan senyum puas, bukan senyum lelah yang dipaksakan oleh tekanan Wall Street. Ia mempekerjakan banyak pemuda desa di logistiknya, menekankan pentingnya kejujuran, bahkan untuk pengiriman terkecil. Pelanggan menyukai transparansi Bima. Integritas telah menjadi brand terbaiknya. Saya, di yayasan, menyaksikan hasil nyata dari kompensasi yang kami alihkan. Tanah wakaf sawit kini bukan hanya benteng hukum, tetapi juga sumber dana abadi yang melayani ratusan anak yatim dan program beasiswa. Kami telah membuktikan bahwa kebaikan bisa mandiri dan berkelanjutan. Namun, tantangan terakhir kami adalah rekonsiliasi sosial, terutama dengan keluarga Bima. Keluarga Bima, yang awalnya skeptis dan menganggap kami bodoh karena menolak warisan, perlahan mulai melihat perbedaannya. Mereka melihat Bima tidak pernah meminta-minta atau menyombongkan diri. Mereka melihat saya, sang janda kaya, datang ke kampung mereka dengan pakaian sederhana, melayani di dapur, dan tidak pernah membawa pengawal. Titik baliknya datang saat musim panen di kampung halaman Bima. Musim itu, panen padi mereka gagal akibat hama yang parah. Ibu Bima sangat sedih. Takut tidak bisa membiayai sekolah adik Bima. Tanpa sepengetahuan saya, Bima diam-diam menggunakan sebagian keuntungan dari logistiknya, bukan sebagai sumbangan, tetapi sebagai modal kerja untuk membantu keluarga dan tetangganya membeli bibit tahan hama dan sistem irigasi sederhana. Ia mengatur pengiriman pupuk dan bibit menggunakan truknya sendiri, tanpa mengambil untung sepeser pun. Saya tidak ingin memberi ikan, Bu. Saya ingin memberi alat pancing yang lebih baik, kata Bima kepada ibunya. Ketika ibu Bima menceritakan hal ini kepada saya, air matanya menetes. Nak Rania, katanya, memeluk saya erat. Ini adalah pelukan pertama yang tulus dan hangat darinya. Dulu, kami takut kamu membawa Bima kembali ke keserakahan. Tapi sekarang, kami baru sadar. Kamu dan Bima telah menolak kekayaan yang merusak dan memilih integritas yang membangun. Uang bisa hilang, tapi kebaikan Bima, itu permanen. Bibi Bima, yang dulu paling kritis, datang dan meminta maaf. Kami salah. Kami melihat dari kacamata kemewahan. Kami lupa bahwa harta yang paling berharga adalah hati yang jujur. Di mata publik pun, kami tidak lagi dilihat sebagai skandal, melainkan sebagai pasangan inspiratif. Sebuah majalah bisnis besar akhirnya meminta wawancara, dan kali ini, kami setuju. Kami kehilangan kerajaan sawit, tapi kami memenangkan apa yang kami sebut warisan integritas, kata saya dalam wawancara itu, duduk di samping Bima yang tersenyum. Aset paling berharga yang kami miliki adalah satu sama lain, dan kemampuan untuk tidur nyenyak setiap malam, mengetahui bahwa setiap rupiah yang kami hasilkan, bersih dan halal. Bima menambahkan, menolak kekayaan itu mudah. Yang sulit adalah mempertahankan ketulusan saat Anda dikelilingi oleh godaan. Kami membuktikan bahwa cinta dan kejujuran adalah aset yang tak ternilai, aset yang nilainya tidak akan pernah turun di pasar modal manapun.
Kehidupan kami kini adalah bukti nyata dari tema utama kami, integritas versus keserakahan. Kami tidak kaya raya lagi, tetapi kami memiliki lebih banyak kekayaan daripada sebelumnya. Kami memiliki cinta yang teruji. Kami memiliki bisnis yang jujur. Kami memiliki keluarga yang bangga. Dan yang paling penting, saya memiliki Bima, yang melihat saya sebagai Rania, bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda kaya, tetapi sebagai wanita yang ia cintai dengan setulus hati. Warisan kami bukan lagi PT Adiratna Agro, tetapi Yayasan Amal dan Logistik Bima Sakti, dua entitas yang dibangun di atas dasar kebaikan dan kejujuran. Sebuah akhir yang sederhana, tetapi penuh makna, membuktikan bahwa ketulusan, meskipun berawal dari kursi pengemudi, mampu mengarahkan kehidupan ke tujuan yang paling mulia.